Nah, Dok, benar nggak sih kalau misalnya gigi berlubang itu akan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan? Kalau misalnya giginya itu udah terlanjur berlubang nih, nah eh, apa ya, Dok, yang kita harus lakukan? Apa saja perawatan gigi yang harus kita lakukan? Bisikin aja, bincang asik bareng Raja. Oke, Dok, nah kalau langkah-langkah apa saja sih, Dok, ya yang paling efektif untuk mencegah gigi berlubang sejak dini? Nah, yang tentu balik lagi tadi harus rutin menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam ya sebelum tidur. Lalu bisa dibantu juga nih untuk membersihkan sela-sela gigi. Kadang kan pasien suka lupa ya, kita juga suka lupa nih. Itu bisa dibantu dengan dental floss atau benang gigi ya. Lalu jangan lupa juga untuk dikontrol diet makannya. Jadi batasi konsumsi gulanya. Dan paling penting ya itu harus rutin kontrol. Jadi biar bisa dideteksi dari awal gitu kalau memang ada masalah di giginya. Gitu. Baik, Dokter, kali ini kita akan ada di sesi mitos atau fakta. Jadi Dokter harus sebutin apakah ini mitos, apakah ini fakta. Ya, baik. Mitos atau fakta yang pertama, Dok, katanya ya kalau misalnya gigi kita sakit itu tapi pas berhenti sakit, berarti itu udah sembuh gitu, Dok. Awalnya kan gigi kita sakit, terus udah nggak kerasa sakit lagi, udah sembuh. Nah, emang itu beneran bisa sembuh sendiri? Ya enggak dong, itu mitos. Mitos. Jadi sakit gigi itu bisa berulang ya. Jadi awalnya mungkin sakit, terus biasanya pasien langsung minum obat nih. Nah, justru waktu pas sakitnya udah reda, itu adalah waktu yang tepat untuk diperiksakan giginya ke dokter gigi karena bisa dilakukan tindakan kan gitu. Jadi patokannya itu bukan di sakitnya kalau gigi, karena kalaupun sebelum sakit itu bisa dilakukan tindakan kalau memang indikasi untuk giginya gitu. Jadi saat kita nyeri kemudian nyerinya mereda, sebenarnya bom waktu mungkin ya, Dok, nanti di kemudian harinya. Iya, kadang beberapa pasien juga suka datang nih, misalnya dia lubang sakit hebat ya, awalnya pasti kita kasih ini dulu ya, obat anti nyeri dulu atau antibiotik kalau memang diperlukan. Nah, waktu kontrol nggak datang lagi nih. Biasanya saya merasa udah sembuh nih gitu kan. Biasanya nanti seminggu 2 minggu kemudian datang lagi dengan kondisi sakit lagi ya, ujung-ujungnya harus diobatin lagi gitu. Jadi memang fokusnya jangan ke sakitnya, sembuh gitu, harus sembuh. Perawatannya ya, Dok, ya. Baik. Mitos atau fakta yang selanjutnya, Dokter, apakah berkumur dengan air garam bisa menyembuhkan gigi berlubang? Nah, balik lagi memang ada sih itu ininya ya, beberapa pertolongan pertama untuk meredakan aja sih. Memang itu bisa berkumur dengan air larutan air garam. Tapi ya balik lagi, kalau untuk gigi itu harus ada tindakan, jadi mitos. Jadi mitos. Salah satunya tapi boleh dilakukan. Mitos tetapi boleh dilakukan. Iya, berkumur itu supaya untuk menenangkan aja sih, mengurangi untuk nyeri yang ringan ya. Tapi kalau nyeri hebat sih nggak ngaruh juga. Baik. Jadi mitos ya, Dok, ya. Iya. Dokter, sebelum kita mengakhiri sesi kali ini ya, Dok, ya, ini masih boleh nggak sih, Dok, Onti curhat aja sedikit? Boleh dong. Aman. Jadi gini, Dok, masih berkaitan nih dengan gigi berlubang. Kebetulan memang Onti juga giginya berlubang. Nah, terus waktu zaman kecil, waktu Onti masih kecil itu, Dok, ya, itu tuh sampai sekarang masih ingat aja, orang tua zaman dulu tuh selalu bilang, jangan sering-sering kalau misalnya gigi kita goyang zaman dulu, jangan sering-sering cabut gigi di dokter gigi. Nanti matanya bisa rusak katanya gitu kan. Nah, kebetulan Onti tuh memang
beberapa kali saat kecil itu gigi Onti goyang tuh ke dokter gigi cabutnya dok. Nah terus dan bertahun-tahun setelahnya itu kan mata Onti minus nih dok. Jadi kepikiran dok nih. Ada hubungannya nggak Iya, gitu? apakah benar ya ini gue minus gara-gara itu apa namanya sering cabut gigi di dokter gitu dok. Nah itu banget itu dokter gigi kayaknya ya menjadi gini loh. Justru kalau misalnya kita cabut di dokter gigi, itu lebih aman dong. Di dokter gigi yang benar ya, bukan di tukang gigi atau gimana. Jadi memang ada biasanya penelitiannya itu juga pengaruh kesehatan gigi ke mata. Tapi bukan karena dicabut ya, tapi karena memang ada masalah di giginya. Justru jadi ada keluhan juga di mata. Di samping itu juga ya, mungkin ada kebiasaan lain yang membuat si matanya jadi minus. Gitu aja. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama si cabut gigi di dokter itu ya dok? Dong, justru lebih aman. Tapi memang kalau untuk zaman dulu kan kita anak-anak kalau emang goyangnya udah goyang banget, ya sah-sah aja sih, nggak apa-apa kalau misalnya dicabut di rumah. Tapi memang alangkah baiknya ya dicabut di dokter. Sekalian juga untuk ngecek berkala nih, giginya gimana, pertumbuhannya gimana. Karena kan kalau anak-anak kan itu masanya udah masa gigi bercampur. Jadi ada gigi susu, ada gigi dewasa. Jadi mitos. Jadi yang beredar di masyarakat zaman dulu tuh punya itu mitos ya dok. Alhamdulillah. Akhirnya terpatahkan semua asumsi-asumsi yang ada di pikiran ini karena memang kepikiran sih dok. Apa benar ya Onti tuh minus itu gara-gara dulunya sering cabut gigi di dokter gitu ya, kena sarafnya atau apanya gitu ya dok ya. Paling kayaknya mungkin karena main HP kali bisa jadi. Iya bisa jadi. Atau enggak mungkin lebih jelasnya itu mah harus ke dokter mata. Oke. Bagaimana sih untuk kita tuh lebih peduli pada kesehatan gigi dan mulut? Kapan waktu yang tepat untuk periksa ke dokter gigi walaupun nggak di sini? Biasanya nih waktu yang tepat itu sehat bersama Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.